jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik puji Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cares to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
sanggup menolongku. Hanya nama Yesus yang sanggup selamatkanmu. Hanya nama Yesus yang sanggup sembuhkanmu. Hanya kuasa-Mu yang sanggup mengangkatmu. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Hanya dalam nama-Mu yang sanggup selamatkanku. Hanya dalam kuasa-Mu ada mujizat-Mu. Hanya nama Yesus yang sanggup menolongku. Hanya nama Yesus yang sanggup selamatkanku. Hanya nama Yesus yang sanggup sembuhkanku. Hanya kuasa-Mu yang sanggup mengangkatku. Hanya nama Yesus yang sanggup menolongku. Hanya nama Yesus yang sanggup selamatkanku. Hanya nama Yesus yang sanggup sembuhkanku. Hanya kuasa-Mu yang sanggup mengangkatku. Hanya kuasa-Mu yang sanggup mengangkatku. Hanya kuasa-Mu yang sanggup selamatkanku. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Bapa kami sembah Kau, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya. Haleluya.
Tuhan dengan segenap hati naikkan pujian ini, katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang sanggup menolong kami Tuhan. Hanya nama Yesus yang sanggup sembuhkanku. Kuasamu yang sanggup mengangkatku. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara dan menyembah Dia. Haleluya. Oh, Engkau layak terima pujian. Engkau yang layak terima sembah. Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang ajaib, nama Yesus. Nama yang menyembuhkan, nama yang melepaskan. Oh, nama Yesus Tuhan. Engkau ajaib, ajaib, ajaib. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, tetap angkat kedua tangan saudara.
Ini waktu berjaga-jaga, saudara. Ini waktu untuk berjaga-jaga. Sesuatu yang biasa itu bisa jadi jebakan bagi saudara. Roh Kudus beritahukan kepada saya, hati-hati dengan situasi ini. Situasi yang sedang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hati-hati dengan apa yang akan terjadi di depan mata saudara. Yang kita sebut dengan COVID-19. Hati-hati dengan gelombang kedua yang akan terjadi di depan mata kita. Karena sesuatu yang biasa ada kalanya tidak membuat kita ikhtiar. Sesuatu yang biasa ada kalanya membuat kita jadi biasa. Dan ketika saudara dan saya jadi biasa, maka itu adalah jebakan. Setan bisa menyerang saudara. Jemaat Tuhan, saya ingatkan Anda semua. Tetap jaga jarak. Hindari perkumpulan-perkumpulan besar. Jaga kesehatan saudara. Supaya di masa-masa krisis ini akan ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Anda akan melihat bahwa Tuhan telah menentukan Anda untuk ada di musim ini. Untuk Anda mendemonstrasikan bahwa Dia adalah God's protection dan kingdom protection. Dia adalah Tuhan Immanuel. Dia adalah Tuhan yang menyertai, menjaga, memelihara saudara. Keadaanmu akan baik-baik saja. Alkitab berkata, orang berhikmat melihat malapetaka dan bersembunyi, tapi orang fasik, orang bodoh berjalan terus dan mereka kena celaka. Saya ingat ketika bulan Maret, ketika mulai terjadi lockdown dan saya doa ketika masih di Jakarta bersama istri dan anak-anak. Lalu Tuhan kasih saya sebuah penglihatan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, tapi Tuhan ingatkan tadi waktu saya siapkan khotbah, Tuhan katakan cerita kembali. Tuhan ingatkan saya bahwa gelombang pertama yang sedang datang ini COVID-19, tapi gelombang kedua yang akan datang, itu akan lebih besar, yang akan terjadi di seluruh dunia. Kalau saudara dan saya tidak berjaga-jaga, maka kita akan dihalau, kita akan masuk di dalam gelombang ini. Tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan telah berjanji untuk menjaga orang-orang percaya, orang beriman. Tuhan telah berjanji menjaga orang-orang pilihannya. Saudara, ini bukan masalah mati atau masalah hidup. Yesus juga mati pada umur muda, sepertinya mati konyol. Tapi hidupnya berarti. Ada orang yang hidupnya long life. Hidupnya begitu panjang, tapi hidupnya konyol. Tapi saya beritahukan kepada saudara begini. Ini adalah musim di mana Tuhan akan buktikan bahwa Dia penjaga yang tidak pernah terlelap, yang akan menjaga saudara, yang akan memelihara saudara, yang akan melindungi Anda dan saya. Sehingga kita bisa berkata bahwa Dia adalah Tuhan perlindungan kita, Dialah Immanuel. Hamba berdoa di malam ini, kuasa-Mu beserta dengan kami. Hamba berdoa di malam ini, Engkau Tuhan yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Kelahiran-Mu ajaib, kehidupan-Mu ajaib, pelayanan-Mu ajaib, kematian-Mu ajaib, kebangkitan-Mu ajaib, kebangkitan-Mu ajaib. Bahkan Engkau naik terangkat ke sorga dengan cara yang ajaib. Bahkan akan datang pada kali yang kedua juga dengan cara yang ajaib. Sebab kami menyembah Allah yang ajaib. In the name of Jesus. Sampaikan firman-Mu kepada kami malam ini. Kami siap terima firman Tuhan, firman kehidupan itu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan? Bapak Ibu tulis di situ di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk teman-teman seluruh tim yang bekerja keras. Ya, untuk Yan, untuk Oki, untuk Roni, dan untuk seluruh tim yang terlibat, teman-teman yang terlibat, Ibu Yoma, seluruh tim prophetik yang ada di depan, yang juga yang berhubungan dengan multimedia. Terima kasih untuk kerja keras sehingga kita bisa tampil secara online di malam hari ini, bahkan juga offline. Nah, saya percaya malam hari ini adalah sebuah tema yang menarik. Dan saya minta Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ya, bahwa saya siap terima
firman Tuhan malam hari ini. Sebuah tema yang menarik malam hari ini, yaitu mujizat kelahirannya. Kita baca dulu firman Tuhan. Lukas pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba, di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu tempat makan binatang. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Sejauh yang dapat kita ketahui dari Alkitab, setidaknya ada 3 mujizat yang terjadi saat Tuhan Yesus lahir di dunia 2000 tahun yang lalu. Ada 3 mujizat yang terjadi. Dan ketiga mujizat ini dicatat di dalam kitab Matius dan kitab Lukas. Ya. Injil Matius dan Lukas adalah 2 kitab yang mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ketiga mujizat yang terjadi saat kelahiran Yesus merupakan sebuah peristiwa yang terjadi baik saat Yesus lahir maupun setelah Yesus sudah lahir. Nah, Bapak Ibu kita perhatikan mujizat tersebut jelas merupakan campur tangan ilahi. Namanya mujizat adalah campur tangan ilahi, tidak ada campur tangan manusia di situ. Amin. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus yang lahir di dunia adalah anak Allah. Dan bahwa kelahirannya ajaib, bahwa kelahirannya di dunia merupakan rancangan Allah bagi keselamatan manusia. Amin. Amin. Lalu apa sajakah mujizat yang terjadi saat kelahiran Tuhan Yesus itu? Kita belajar ada 3 mujizat yang terjadi. Yang pertama adalah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Yang pertama, mujizat yang pertama adalah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, walaupun orang tuanya tinggal di Nazaret. Ulangi ya, mujizat yang pertama pada kelahiran Yesus adalah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, walaupun kedua orang tuanya tinggal di Nazaret. Mujizat yang terjadi pada Tuhan Yesus adalah, saudara tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem, tidak dikatakan Yesus lahir di Nazaret. Padahal di Nazaret adalah tempat tinggal Maria dan Yusuf. Firman Allah berkata tadi yang kita baca dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7 berkata, Kaisar Agustus adalah kaisar Romawi yang memerintah ketika Kristus lahir. Dan Kaisar Agustus, kemudian kita dapat bulan Agustus. Kaisar Agustus adalah kaisar pertama Romawi dan ini merupakan kaisar Romawi yang terbesar. Kaisar pertama Romawi ya. Ya. Kaisar pertama Romawi yang memerintah Romawi. Alkitab katakan begini, bahkan dikatakan begini, dia hampir menguasai seluruh dunia. Ini merupakan kaisar Romawi yang terbesar. Dan pada saat itu bangsa Israel memang sedang berada di bawah kekuasaan bangsa ini, bangsa Romawi. Dan kaisar Romawi yang bernama Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, yaitu untuk mendaftarkan atau mendata semua orang yang ada di bawah daerah kekuasaannya. Dan saya sebut ini adalah sensus penduduk untuk keperluan administratif kerajaan dan untuk keperluan pajak pada waktu itu. Otomatis saudara, karena ini perintah kaisar, maka semua orang mudik pulang kampung. Ya. Maka semua orang mudik pulang kampung, termasuk juga Yusuf dan Maria yang lagi hamil tua, yang lagi hamil besar. Ketika tiba di Bethlehem, Alkitab berkata, maka Maria melahirkan. Dia melahirkan dalam palungan. Palungan itu tempat makan ternak. Kenapa sampai Maria melahirkan di dalam tempat makan ternak? Karena memang pada masa itu orang lagi pulang kampung.
Seluruh penginapan Alkitab katakan penuh. Karena semua orang yang dari luar kota, termasuk Yusuf dan Maria, mereka berasal dari keturunan Daud, yang berasal dari Bethlehem, pulang juga ke Bethlehem. Karena tidak ada tempat penginapan bagi mereka, karena semua orang pulang kampung dan mendaftarkan diri menurut Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7 tadi yang kita baca. Dengan demikian perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus ini sedang menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi kecil yang bernama Mika dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Ya. Mika pasal 5 ayat yang pertama, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Mika 5 ayat yang pertama. Yang kedua, tulis itu. Yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Ini merupakan nubuatan tentang kelahiran Yesus yang akan terjadi di Bethlehem. Sekalipun Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, namun campur tangan Tuhan, campur tangan Allah, sehingga Yesus lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan daripada Mika. Haleluya. Itu berarti begini, Tuhan pakai Kaisar Agustus untuk melakukan sensus. Sensus penduduk, tepat menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Saya bayangkan jika sensus tidak ada, atau terlalu cepat, atau terlalu lambat, maka Yesus lahir di Nazaret. Dan sensus terjadi saat Maria mau melahirkan. Saudara tahu, kalau itu terjadi, maka itu mujizat pertama dalam kelahiran Yesus. Artinya begini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Israel mereka ada di dalam perbudakan, tapi Tuhan bisa pakai musuh. Tuhan bisa pakai orang yang memperbudak mereka untuk menggenapi firman Tuhan. Hari ini saudara dan saya mungkin ada di dalam sebuah masalah yang mencoba mengekang saudara, menghancurkan saudara. Siapa tahu di dalam masalah itu justru masalah membawa berkat bagi saudara. Tulis di situ, amin, 1 miliar kali. Haleluya. Jadi Tuhan pakai Kaisar Agustus ini buat sensus supaya Maria dan Yusuf pulang ke Bethlehem menggenapi firman Tuhan. Tahukah saudara, ada kalanya Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai persoalan, Tuhan pakai tantangan, Tuhan pakai ujian kehidupan, supaya Tuhan menggenapkan rencananya, menggenapkan mujizatnya terjadi dalam hidup saudara, untuk memerintahkan berkatnya terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi hal yang pertama adalah mujizat terjadi di Bethlehem, padahal orang tuanya orang Nazaret. Tapi itu adalah cara kerjanya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga turun ke bumi. Ketika seorang malaikat memberitahukan kelahiran juru selamat kepada para gembala, Alkitab berkata yang sedang menggembalakan domba mereka di padang Efrata, maka firman Allah berkata sejumlah besar tentara sorga, para malaikat turun ke bumi. Bahkan Alkitab katakan bukan cuma turun ke bumi, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan di padang Efrata, padang Bethlehem. Nyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan firman Allah berkata setelah mereka kembali ke sorga, para gembala pergi ke Bethlehem dan mendapati Yesus yang ada di palungan. Bapak Ibu bisa lihat Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Tahukah Bapak Ibu bahwa para malaikat adalah suruhan Allah yang bertugas untuk membawa berita kepada umatnya di bumi dan menolong saudara dan saya? Hari-hari ini saudara akan melihat begini, mujizat yang kedua ini akan juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita akan mengalami yang namanya pelayanan malaikat. Akan ditolong oleh para malaikat. Kita akan mengalami terobosan-terobosan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Dan ketika tadi saya coba renungkan,
ayat-ayat dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 17, bahkan di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, saya renungkan begini, tetapi Alkitab tidak pernah mencatat para malaikat yang turun dari sorga sebanyak yang turun ketika Yesus lahir. Sekali lagi, Alkitab tidak mencatat sama sekali, bahkan tidak pernah ada catatan yang mencatat para malaikat yang turun dari sorga sebanyak yang ada di padang Efrata. Apalagi malaikat turun lalu nyanyi, memuji-muji Tuhan. Nggak ada sama sekali. Dan kalau itu terjadi, maka ini adalah mujizat. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini. Ketika Bapak Ibu mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan menghidupinya, maka Alkitab katakan begini, malaikat adalah para pelayan-pelayan yang kudus, yang akan melayani orang-orang pilihan Tuhan, saudara dan saya. Katakan, saya orang pilihan Tuhan. Malaikat akan melayani, diutus untuk melayani saya. Bahkan Alkitab katakan bukan cuma satu malaikat. Kalau setan satu, malaikat dua. Satu kekuatan malaikat itu bisa menjaga 3 juta orang, kalau 2. Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengirimkan satu malaikat untuk menjaga 3 juta orang yang keluar dari Mesir. Karena aku tidak mau hadir di tengah-tengah mereka. Sebab kalau aku hadir, mereka mati. Karena mereka memberontak kepada aku. Tuhan utus malaikat, jaga mereka, mengawal mereka. Saya beritahukan kepada umat Tuhan begini. Alkitab dengan jelas berkata begini, bahwa yang turun bukan cuma 1-2 malaikat, tapi dikatakan para malaikat. Begitu banyak malaikat yang turun dan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Salah satu hamba Tuhan yang beberapa kali kami undang di sini, pelayanannya di daerah Kalimantan Barat ya. Jauh ke sana, dari Kalimantan Barat, dari Pontianak ke sana itu naik kendaraan itu bisa 5-6 jam, kemudian menyeberang dengan speed, namanya tempatnya Kuala Buyan ya. Itu naik speed bisa 4-5 jam. Waktu anaknya kecil, saudara, mereka kehabisan susu anaknya. Dan pada waktu mereka kehabisan susu, hari sudah malam dan anaknya nangis terus. Kemudian dia panggil istrinya, kemudian mereka pegang tangan, ambil kaleng susu, kemudian peluk kaleng susunya. Dan berdoa, dalam nama Yesus, kaleng susu ini terisi dengan susu karena anakku harus minum susu. Dalam nama Yesus, ketika mereka buka mata, mujizat terjadi. Kalengnya kosong. Suaminya berlutut sampai dimasuk di bawah meja dan berdoa berseru. Enggak terjadi apa-apa. 1 jam kemudian tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Shalom Pak Pendeta. Ngantar susu 1 kaleng yang tadi mereka doakan itu. Saudara tahu? Jangan tepuk tangan dulu. Saudara tahu? Besok paginya anaknya minum susu malam itu. Besok paginya mereka pergi cari ibu yang kasih susu 1 kaleng itu. Dapat ibunya lagi nyapu halaman dan berkata begini, ibu terima kasih. Tadi malam ibu ambil ngantar ke rumah susu 1 kaleng yang kami doain sampai teriak-teriak. Ibunya melongo dan ibunya katakan begini, Pak Pendeta. Tadi malam saya nggak kemana-mana. Loh, ibu tadi malam ke rumah saya. Saya nggak kemana-mana Pak Pendeta. Saya dengan suami dengan anak-anak ada di rumah. Lalu hamba Tuhan ini kaget. Lalu dia sadar bahwa Tuhan utus malaikatnya untuk kirim susu 1 kaleng kepada mereka. Saya beritahukan kepada saudara, pelayanan malaikat masih ada sampai hari ini. Saya dipercayakan Tuhan untuk melayani orang kelepasan dan saya lihat berkali-kali, bukan cuma sekali. Berkali-kali ketika saya doakan orang kelepasan. Orang itu ngamuk, tendang-tendang. Ada kalanya 10 laki-laki yang ini dilempar oleh seorang anak yang kurus kerempeng. Tapi ketika saya dipanggil datang dan waktu saya berdoa, malaikat ikat tangan dan kakinya. Tiba-tiba orang itu tangannya terikat, kakinya terikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saya nggak pernah lihat malaikat, tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana pelayanan malaikat. Dan ketika satu saat, saya ingat waktu itu anak istri saya lagi ngandung anak saya yang paling gede, yang tadi main drum itu, Chris. Kita doa malam di rumah dan ada seorang anak gadis yang umur 17 tahun, kemudian dia terikat, didoain 20 rohnya keluar. Lalu ketika dia memberontak, saya doain minta malaikat ikat kaki dan tangannya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali sampai 20 rohnya keluar sambil menyebutkan nama dengan teriakan yang keras-keras.
Dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh dan orang ini bebas. Dan ketika dia bebas, dia minta minum. Saya minta minum, lalu saya katakan, ayo kamu ke belakang, karena dia sering datang ke rumah tetangga, ayo ke belakang ambil. Dia katakan, saya nggak bisa jalan. Rasanya seperti diikat oleh tali yang begitu kuat. Dipegang oleh tangan yang begitu kuat. Dia nggak bisa bergerak. Saya lupa untuk berdoa, minta malaikat lepaskan ikatannya. Lalu saya berdoa, dalam nama Yesus malaikat, lepaskan ikatannya. Tangan yang tadinya begini tiba-tiba jatuh sendiri. Kaki yang tadinya tiba-tiba seperti ini disilang, tiba-tiba terbuka sendiri. Saya ingat satu cerita daripada seorang hamba Tuhan. Dia nyetir. Dia coba nyetir, cari jalan sendiri, tiba-tiba mobil jeepnya itu sampai di ujung jurang. Ketika dia mencoba, karena itu buntu, dia mencoba untuk mutar. Dan ketika dia mutar, sudah dapat mutar, ban sebelah kirinya itu langsung tergantung di jurang. Mobilnya mulai miring ke kiri, dia turun saudara. Belum ada handphone waktu itu. Serta apa yang terjadi, dia turun dia sendiri. Dia turun kemudian, dia berdoa menyembah Tuhan, ingat pelayanan malaikat. Dan dia boleh berdoa dan dia katakan, ini malaikat bantu aku dalam nama Yesus. Untuk tarik mobil ini kembali, posisi rodanya kembali masuk ke aspal. Ketika dia berdoa, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang sepertinya dorong mobil dengan perlahan. Sehingga ban yang tadinya kiri jatuh ke dalam jurang itu, dibawa masuk ke aspal kembali. Dia bisa pulang dengan selamat. Kalau seluruh malaikat, sebagian besar malaikat turun dan memuji-muji Allah. Itu mujizat dalam kelahiran Yesus. Dan saya percaya seperti doa saya tadi, kelahirannya ajaib. Kehidupannya ajaib, pelayanannya ajaib, kematiannya ajaib, kebangkitannya ajaib. Amin. Bahkan dia naik ke sorga dengan cara yang ajaib. Dia akan datang juga dengan cara yang ajaib untuk menjemput para kekasih-kekasihnya. Saudara dan saya adalah kekasih Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Tulis di situ, saya adalah kekasih Tuhan. Anda dan saya akan menikmati pelayanan malaikat ketika yang kudus ada pada saudara dan saya. Natal itu bukan cuma 25 Desember. Natal itu Yesus lahir setiap hari di hati saudara. Amin. Kalau setiap hari Yesus lahir di hati saudara, maka saudara dan saya diperbaharui every minute, every day. Dan karena Anda adalah anak Allah, maka Anda akan dilayani oleh para malaikatnya. Katakan amin. 10 juta kali. Amin 2 miliar kali. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau yang pertama, mujizat yang pertama adalah Yusuf dan Maria tinggal Nazaret, tapi Yesus lahir di Bethlehem karena Tuhan pakai sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus untuk menggenapkan Mika pasal 5 ayat yang kedua. Yang kedua, para malaikat menyembah Dia. Begitu banyak malaikat yang menyembah Dia di padang Efrata itu membuktikan bahwa mujizat terjadi waktu kelahiran Yesus. Dan yang ketiga, saudara, sebuah bintang mengikuti orang-orang Majus dari timur hingga tiba di Bethlehem. Orang Majus adalah sekelompok ahli perbintangan dari timur. Saya baca sebuah literatur kuno. Ada yang berkata bahwa mereka cuma 3 orang saja, ada yang ada namanya. Ya. Saya lupa 2 namanya, tapi satunya saya ingat namanya Belsasar. Tapi ada yang berkata begini, tidak mungkin 3 orang, karena orang bilang 3 orang, karena 3 persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Tapi karena itu perjalanan jauh sekali, maka itu rombongan besar, karena mereka membawa begitu banyak harta yang sangat berharga, yang mahal-mahal. Orang Majus adalah sekelompok ahli perbintangan dari timur. Mungkin Persia, sekarang Iran, saudara. Ya, sekarang Iran. Yang datang ke Israel setelah dituntun oleh sebuah bintang. Hari ini orang ada berkata bahwa itu bintang apa, rasi bintang atau apa, orang komet atau yang lainnya, banyak memperdebatkan itu. Dan mereka adalah orang-orang terpelajar dan terhormat. Pada masa itu, mereka adalah orang-orang terpelajar dan terhormat. Dalam tradisi mereka, dalam tradisi orang-orang Majus, adalah tradisi orang-orang Media ini, Media dan Persia ini,
Mereka meyakini bahwa ketika sebuah bintang besar muncul, maka akan ada seorang raja yang lahir. Kendati demikian saudara, jelas ini bukan bintang biasa, saya percaya. Ini bukan bintang biasa. Pasti ada campur tangan ilahi di situ. Amin. Pasti ada campur tangan ilahi di sini untuk meneguhkan tanda mujizat dari kelahiran Yesus. Dan firman Allah berkata bintang itu menuntun mereka sampai di Bethlehem. Sampai di Yerusalem. Ketika tiba di Yerusalem, mereka bertanya di manakah Raja Yahudi itu yang akan lahir. Sebab mereka telah melihat bintangnya. Jadi ada tanda khusus di situ. Tanda khusus pada bintang itu sehingga mereka bisa mengikutinya. Dan hal itu mengejutkan Raja Herodes. Kalau saudara baca baik-baik. Hal itu mengejutkan Raja Herodes. Betul? Benar Bapak Ibu? Herodes bahkan memerintahkan begini, orang Majus untuk menyelidiki Yesus. Dan kalau tahu di mana dia lahir, kasih tahu supaya aku datang menyembahnya. Padahal itu cuma trik Herodes untuk nanti membunuh Tuhan Yesus. Karena dia tidak mau ada persaingan bahwa aku harus jadi Herodes Agung. Tapi para Majus pun pergi ke Bethlehem dan bintang yang menuntun mereka dari negeri mereka muncul lagi. Dan menuntun mereka sampai ke Bethlehem dan berhenti di atas rumah Maria dan rumah Yusuf. Saya beritahukan kepada saudara, sebuah bintang yang menyertai mereka yang sejauh ratusan kilometer atau ribuan kilometer dari Iran sampai Israel. Saya percaya jelas ini adalah suatu mujizat. Amin. Bayangkan melewati padang gurun, ratusan kilometer, ribuan kilometer, hanya untuk ikut sebuah bintang. Pergi dengan kekayaan besar. Saya percaya ini adalah sebuah mujizat. Saya beritahukan kepada jemaat Tuhan, akan ada tanda dari Tuhan kepada saudara. Sekalipun Alkitab katakan kita percaya bukan karena lihat tanda, tapi akan ada orang-orang tertentu seperti kelompok Majus ini yang akan diberikan tanda oleh Tuhan. Kemana Anda akan pergi? Dan Tuhan berkata jalan terus, berhenti. Atau saudara Tuhan katakan lakukan ini, Tuhan akan kasih tanda kepada saudara. Masuk di 2021, Anda harus mengikuti tanda-tanda, bintang tanda-tanda campur tangan ilahi dalam hidupmu. Sebab ketika Anda lakukan itu, maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Tapi Anda harus punya 3 hal dalam hati saudara. Emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah nilai ilahi yang keluar dari dalam dapur api. Amin. Kemenyan itu adalah rempah-rempah, saudara, yang akan dipakai untuk persembahan, bicara tentang penyembahan. Mur, kalau saudara ambil mur dan taruh di lidah, rasanya pahit. Fungsi mur itu adalah mengangkat kotoran, membuka pori-pori. Akan ada hal-hal pahit yang datang dalam hidupmu. Tapi tujuannya adalah untuk membuka hati saudara. Membuka pikiran saudara. Supaya Anda dan saya tahu bahwa hidup ini tentang Tuhan dan pekerjaannya. Dan Tuhan akan kasih tanda bahwa segalanya tidak akan melewati kekuatan saudara. Di saat Anda lemah maka Anda akan diberikan kekuatan. Di saat Anda putus asa maka Anda akan dapat jawaban. Bintang itu berhenti tepat di atas rumah juru selamat. Dan pencarian itu menyangkut Yesus. Kalau Anda jadikan Jesus be the center dalam hidupmu, maka keadaanmu akan baik-baik. 3 mujizat terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan mujizat yang sama akan menyertai Anda hari ini. Kalau Anda memperhatikan Yesus, maka Anda akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Selamat hari Natal, damai Natal turun atas saudara dan saya. Siapkan hati kita untuk memasuki 2021 dengan tantangan yang berbeda. Tapi percayalah, Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Katakan haleluya. Tulis Bapak Ibu di situ, saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Katakan saya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Beberapa daripada Anda
Yang datang di malam hari ini, Anda mengalami yang sakit. Anda mungkin yang mengikuti melalui online. Anda sedang sakit, Anda sedang ada dalam pergumulan. Anda sedang ada di dalam begitu banyak masalah. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, Yesus kelahirannya ajaib bagi saudara. Kelahiran saja penuh dengan mujizat. Dan hari ini saudara akan mengalami mujizat. Kalau itu saudara dan saya, angkat tangan saudara. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sakit. Mereka sedang bergumul dengan ekonomi. Mereka sedang bergumul dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan mereka. Mereka sedang bergumul dengan anak-anak mereka. Mereka sedang bergumul dalam segala pergumulan kehidupan mereka, dalam keuangan mereka. Aku katakan sakit penyakit yang sudah turun-temurun, segala ikatan-ikatan yang selama ini mengikat mereka, saat ini aku katakan out in the name of Jesus. Dan aku katakan kehidupan kepada mereka. Aku katakan kesembuhan kepada umatmu. Aku katakan pemulihan kepada mereka. Bapak Ibu katakan Yesus ada dalam aku. Dia adalah mujizatku, tinggal dalam aku. Dan hari ini aku telah melihat mujizatnya. Mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan aku telah menerima kuasanya. Terima kesembuhan itu, terima pemulihan itu. Beberapa Anda sedang disembuhkan oleh Tuhan. Beberapa Anda sedang dilawat oleh Tuhan. Beberapa Anda sedang mengalami terobosan di hadapan Tuhan. Pemulihan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, beberapa yang punya problem dengan kanker sedang disembuhkan oleh Tuhan. Kanker tulang sedang disembuhkan oleh Tuhan. Kanker payudara sedang disembuhkan oleh Tuhan. Kanker yang berhubungan dengan saudara, dengan lambung saudara, sedang disembuhkan oleh Tuhan. Pemulihan sedang terjadi. Aku ikat setiap roh kelemahan tubuh ini dan aku katakan sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada umatmu. Yang punya problem di dalam nama yang sedang diserang oleh virus COVID-19. Aku kutuk segala COVID, segala virus ini dalam nama Yesus. Dan aku katakan sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan terjadi bagi umatmu. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Tuhan, aku katakan dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Terima itu saudara. Terima itu in the name of Jesus. Terima itu dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun bagi mereka. Mulai ucap syukur saudara. Ucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan terima kasih malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Bahwa mujizat dalam kelahiran-Mu. Engkau atur segala keadaan supaya kami melihat mujizat. Engkau yang menata waktu dan musim. Supaya kami melihat pelayanan-pelayanan kodrati, supranatural. Terjadi dalam hidup kami. Pelayanan malaikat. Bahkan kami akan melihat terobosan demi terobosan besar. Tuhan nyatakan dalam hidup kami akan ada tanda-tanda yang ajaib. Yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Materaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Halo, saya Ibu Sri Ananta bersama teman-teman Zoom Inhaling and Prophesy dari Ambon menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021 bersama Yesus Kristus kita yang dahsyat, luar biasa, dan ajaib. Tahun memperkatakan firman Tuhan kepada saudara, keluarga, kerabat, atau siapapun juga dimanapun kita berada sampai ke ujung-ujung dunia. God bless you all. Shalom. Kepada teman-teman yang ada di grup Zoom Speak of the Word di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saya Agustina dan keluarga dari Oklahoma, USA dengan ini mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan, kiranya damai Natal menyertai kita semua dan tahun baru membawa harapan baru bagi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Shalom, saya Ibu Devi dari Tasikmalaya mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021.
Bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan memberkati. Shalom, kami dari keluarga Ibu Hermin dari Makassar mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan kepada saudara-saudari di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kiranya Natal tahun ini membawa damai, sukacita, mujizat, dan kebahagiaan bagi kita semua. Dan memasuki tahun yang baru dengan harapan yang baru pula bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kami dari keluarga Titawano di Makassar mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. tahun memperkatakan firman Tuhan. Kiranya di tahun ini damai sejahtera Allah menyertai setiap kita. God bless you. Bless you, dadah. Shalom, kami dari keluarga Ibu Jessica dari Kalimantan mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan tahun baru tahun 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan kepada seluruh saudara di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kiranya Natal membawa kedamaian dan mujizat, dan tahun baru membawa sukacita dan harapan baru. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless you. Kami keluarga Anak Kota Pari dari Bali mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati lebih lagi di tahun yang baru dan selamat memperkatakan firman Tuhan. Dan kita percaya saat kita memperkatakan firman Tuhan, iman kita timbul dan kita akan melangkah berjalan bersama-sama dengan Kristus. Dan apapun yang kita kerjakan, semuanya Tuhan akan buat itu berhasil. Amin. Di dalam nama Yesus, selamat Natal dan selamat tahun baru. Amin. Shalom. Kami, keluarga Vera Shipwe dari Birmingham, Inggris, ingin mengucapkan selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan kepada saudara di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kiranya Natal membawa kedamaian, mujizat, dan tahun baru yang membawa sukacita dan harapan baru. Tuhan menyertai kita semua. God bless you. Halo, saya Ibu Marta dari Papua mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan kepada saudara di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kiranya Natal ini membawa kedamaian dan mujizat, dan tahun baru membawa sukacita dan harapan baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Saya Richard Anak Kota Pari dari Brazzaville, Kongo, mengucapkan selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan kepada Pak Gembala, seluruh jemaat GBI CKF, dan saudara-saudara di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kiranya Natal membawa kedamaian dan mujizat, serta tahun baru membawa sukacita dan harapan baru. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, kami keluarga Junerina dari Solo mengucapkan Merry Christmas 2020 and Happy New Year 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. We love you. Kami keluarga Henry Witono dari Bali mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan kepada saudara di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kiranya Natal membawa kedamaian dan mujizat, serta tahun baru membawa sukacita dan harapan baru. Tuhan menyertai kita semua. God bless you.
Shalom, saya Ibu Maria Lestari dari Surabaya. Ucapan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tahun memperkatakan firman Tuhan kepada saudara-saudara di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kiranya Natal membawa kedamaian mujizat dan Tahun Baru membawa sukacita dan harapan baru. Dan kita tetap dalam pernyataan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. God bless you. Haleluya. Shalom. Saya keluarga Ibu Hermina Lopez dari grup Healing Prophecy mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Di mana Tahun Baru 2021 merupakan tahun memperkatakan firman Tuhan, baik secara pribadi maupun secara keluarga, yang akan disampaikan dan diteruskan memperkatakan firman Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah, firman Tuhan adalah kebenaran Allah, dan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Bayi Natal yang telah datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi isi dunia. Terpujilah Kristus. Salam dari Jakarta. God bless you. Kami keluarga Tawapari ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi keluarga besar CKF pada tanggal 15 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semua. Saya Ibu Hana Robo, mewakili semua keluarga dan teman-teman yang ada di Malaysia, mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Kiranya kasih Bapa Sorgawi mengalir dengan limpahnya ke dalam hati kita semua, membawa damai, sukacita, dan kebahagiaan dalam menyambut Natal ini. Dan dalam memasuki tahun 2021 dengan harapan yang baru bersama Tuhan Yesus, tahun di mana kita selalu memperkatakan firman Tuhan, baik di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kami keluarga Erik dari Pekalongan mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Selamat Tahun Baru 2021. Tahun 2021 tahun memperkatakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you, God bless you all. Tunggu. Hai, halo semua keluarga besar Healing and Prophesy. Revo dari Pekanbaru mengucapkan Merry Christmas 2020. Biarlah dengan memperingati kelahiran Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus juga bisa lahir di hati setiap kita. Selamat menyambut tahun baru 2021. Apapun keadaannya, Allah beserta kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.